Jadi kita prinsipnya jangan takut nggak laku gitu. Oke. Jadi kayak kita tuh ya udah post terus gitu loh. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kayak Post-post kita tuh aja gitu. semangat terus gitu post. Jadi Oke. nggak usah malu walaupun nggak laku nggak apa-apa, nggak hari ini. Insya Allah Iya, besok besok-besok. kalau kita mau usaha terus gitu pasti nanti ada saatnya orang-orang itu beli gitu. di kita gitu. Kalau kita ada kemauan pasti selalu dipermudah kalau misal itu niatnya baik ya gitu. Oke. Jadi selalu semangat aja dan jangan pernah takut nggak laku, itu kuncinya jualan ya. Kembali lagi di podcast Menjadi Mahasiswa episode 9. Yeay. Kali ini kita kedatangan bintang tamu kita, yaitu Mbak Laras gitu, dari jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2018. Boleh dong kenalan dulu gitu sama teman-teman kita yang dengerin podcast. Perkenalkan, nama saya Septialisma Larasati, saya dari angkatan 2018 dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Jadi saya itu satu angkatan sama Mbak Alma. Iya, benar banget. Jadi podcast kita kali ini adalah mau jadi entrepreneur mulai dari sekarang gitu. Bisa, boleh. Oke. Nah, boleh nih Ras, kamu cerita-cerita mengenai apa sih bisnis kamu sekarang? Kan tema kita nih entrepreneur, jadi ngundang kamu gitu. Boleh, Bisnis yang sedang kamu jalani sekarang apa sih biar teman-teman pada tahu gitu? Bisnis yang saya jalani saat ini yaitu saya jualan daster sama baby doll seperti itu Mbak Alma. Jadi kita kan kuliahnya kan online juga kan, online, jadi kayak bener. di rumah tuh kayak nggak ada kegiatan gitu. Jadi saya kayak cari kegiatan apa ya gitu. Bener. Apa saya jualan sesuatu barang gitu kan. Akhirnya saya menemukan apa itu jualan daster seperti itu. Oke nih, boleh dong diceritain awal mula kamu berbisnis tuh kapan sih dan sampai sekarang sekarang rame kan. Itu kalau ngelihat storynya Laras tuh sold out ya guys kayak gitu semua saking ramenya gitu. Boleh dong diceritain gitu. Jadi tuh awal aku mulai jualan itu 2018 itu pas saat SMA kita. Iya, kita libur habis UN itu kan panjang banget kan. Jadi kayak mulai dari situlah aku tuh kayak jualan pertama kali yaitu dulu bukan daster. Dulu aku pertama kali jualannya tuh jualan jilbab. Oh, jilbab. Oke. Ya biasa cewek jilbab ya. Iya, Terus itu aku pertama punya rencana kayak gitu karena ada banyak yang nanya beli jilbabnya di mana yang Laras pakai gitu kan. Apa aku buka PO ya gitu, karena yang tanya tuh lebih dari 3 orang kan lumayan juga kan. Bener. Akhirnya aku buka PO gitu. Itu dulu bisa tembus 20 pieces. Wow. Itu awal dari punya rencana mau jualan gitu loh. Dari situ gitu. Awal-awal berarti dari apa yang kamu kenain orang-orang pada nanya gitu ya. Terus aku juga mau dong pakai kayak kamu Pasmina punya itu gitu. di mana Belinya. gitu. Jadi langsung tercetus gimana kalau aku jual aja gitu ya. Jadi dari situlah punya kayak rencana apa aku jualan. Terus habis itu kan kita udah mulai kuliah ya itu. Terus aku off gitu. Off lama banget gitu kan. Off-nya kenapa tuh? Karena kan kita matah juga, aku sering di Jogja gitu kan, jadi kayak fokus semester 1 itu kan banyak kegiatan, masih kayak ikut organisasi gitu, jadi kayak jualannya berhenti dulu aja gitu. Dan akhirnya aku jalanin lagi gitu pas COVID kemarin itu. COVID berarti semester 4 ya? Iya, sekitar semester 4, 5 ya benar. Itu kan booming daster juga kan. Nah, itu saat itu aku mulai jualan daster ya. Daster sama apa lagi tuh? Daster, baby doll, celana gemes gitu. Jadi semua itu bahannya sama. Jadi satu bahan gitu tapi bisa dibentuk daster, baby doll sama celana gitu. Oke. Susah nggak sih jualan di masa pandemi sekarang atau malah enak gitu? Ya, yang kamu rasain ya? Yang saya rasain ya. Kalau misal saat COVID itu kan kita pilih yang online ya, karena kita nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi sistemnya dari kita tuh post terus gitu loh di Instagram, WA gitu. Jadi kayak ya itu lapak kita jualan. Iya benar. Iya, jadi kalau mau kemana-mana kan juga nggak bisa gitu. Iya, jadi menurut kamu omset kamu tuh pas pandemi sama setelah adanya pandemi gitu tinggian mana tuh?
Kalau boleh tahu gitu. Kalau boleh tahu ya, maksudnya menurut saya saya rasakan tuh kayak lebih yang pandemi gitu kalau dibandingkan dulu waktu SMA kan awal-awal juga gitu kan. Iya, benar. Jadi kalau misal yang online tuh kita tinggal sistemnya main di promosi aja gitu. Nanti siapa tahu kan di WA ada yang kecantol. Nah, gitu. boleh nih Ras diceritain cara kamu promosi gitu. Biar teman-teman yang baru mulai berbisnis nih kan kadang hambatannya tuh di promosi gitu. Oh iya. Bingung gitu, gimana ya cara promosi gitu. Nah, boleh dong kamu bagi-bagi caranya gitu. Dari aku sendiri ya Mbak Alma. Itu pertama tuh aku dari WA gitu. Karena kan WA kita kan teman terdekat kita kan, keluarga, teman dekat, apa yang udah kenal gitu loh, pasti kan punya WA kita gitu. Jadi yang terdekat dulu gitu, baru nanti yang jauh setelah WA, aku langsung promosinya di Instagram gitu. Jadi yang nggak tahu biar pada tahu gitu. Seperti itu proses dari awalnya ya. Terus habis itu kalau udah berhasil yang teman terdekat kita gitu, langsung ikut promosi gitu, promote. Jadi promote kemana tuh? Kalau aku kan daerah Boyolali ya, jadi aku ikutnya yang dolan Boyolali itu kan pasti yang mengikuti orang-orang Boyolali kan banyak gitu. Jadi kayak kuliner Boyolali, jadi kayak info Boyolali juga. Jadi langsung habis orang terdekat kita di lingkup kita, terus langsung masuk ke daerah kita gitu. Influencer tuh menurut kamu penting, pernah nggak itu untuk promosi ke mereka? Pernah sih. Pernah ya gitu. Iya pernah. Banyak gitu juga pemasukannya jadinya. Jadi nanti tuh kayak kita tuh jualan online ya Mbak Alma. Jadi kita prinsipnya jangan takut nggak laku gitu. Jadi kayak kita tuh ya udah post terus gitu loh. Nah ini dia teman-teman. Jadi kayak kita aja tuh gitu. Semangat terus gitu post. Jadi nggak usah malu walaupun nggak laku nggak apa-apa, nggak hari ini. Insya Allah besok kalau kita mau usaha terus gitu pasti nanti ada saatnya orang-orang itu beli gitu di kita gitu. Jadi semua itu yang gerakin Allah gitu. Karena yang beli di saya itu mas saya nggak kenal gitu loh. Jadi kayak orang baru lah gitu yang nggak kenal jadi kenal. Itu karena apa? Ya mungkin karena Allah itu udah nakdirin kamu beli di sini gitu loh. Padahal kan yang jualan banyak gitu. Benar. Ya seperti itu yang saya alami. Nah sekarang kan kamu jualan berbisnis bukan cuma di Instagram, WA, pasti kamu punya, ada nggak sih kayak pakai digital market gitu kayak Shopee atau Tokopedia? Shopee kayak gitu-gitu. Ada, cuman kalau saat ini Shopee itu cuman kalau yang minta Mbak bisa di Shopee nggak, lewat Shopee nggak gitu baru saya bisa gitu. Karena kan aku pengennya orang terdekat dulu gitu biar tahu. Nanti kalau soal Shopee itu kan kalau misal teman kuliah yang di Jogja yang di Jakarta, teman kita yang jauh-jauh gitu baru bisa lewat Shopee. Tapi alhamdulillahnya saat ini Shopee tuh tiap hari kayak ada yang chat gitu, ini motif ini masih apa enggak gitu. Wow, setidaknya ada gitu ya setiap hari gitu. Adanya motif baru Mbak gimana? Oh boleh gitu, ada nomor WA-nya gitu. Pasti yang dituju tuh nomor WA gitu untuk pilih motif lah. Jadi kayak update-nya tuh mungkin dia pengen tahu ya. Oh iya benar. Ada nggak sih Ras tantangan sama hambatan kamu selama kamu berbisnis gitu dari SMA nih kan, terus sempat jeda terus lanjut lagi gitu sampai sekarang kan masih nih. Nah gimana tuh? Kalau untuk tantangan jedanya mungkin enggak ya, karena itu kan jeda off atau enggaknya itu kan tergantung saya gitu. Tapi kalau buat tantangan di soal misalnya kita ketemu dengan orang yang udah pesen gitu terus nggak diambil gitu, pernah gitu kan. Mungkin karena dia sedikit cerita ya. Iya, boleh sambil cerita aja. Dulu tuh mungkin dia salah tangkap gitu. Harganya jilbab itu kan 40.000 satunya. Dia udah terlanjur pesen 10 pieces gitu ya. Iya, jadi kalau ditotalkan 400.000 kan gitu. Benar. Nah setelah COD gitu kan dia taunya satunya tuh harganya 20.000. Jadi 2 kali lipat naik. Iya, jadi gitu. Dia tuh mikirnya satunya 20.000 gitu. Terus habis itu dia bilang ya udah aku ambil nggak semua dulu gitu kan. Terus diambil berapa ya, 4 apa 5. Oh boleh Mbak gitu kan. Namanya orang kan apa kita harus maksa gitu kan, nggak mungkin kan gitu ya, jadi, karena kesalahpahaman juga kan gitu. Jadi kayak
ya udah nggak apa-apa, aku bilang gitu kan. Terus aku juga nggak berhak buat maksa, kan salah paham kan, taunya harganya 20.000 terus. Dan akhirnya sampai rumah dia nggak WA sama sekali, mau besok ngambil tanggal segini gitu. Nggak ngubungin kamu lagi gitu ya. Terus otomatis aku juga nggak hubungin dia, kayak mikir nggak mungkin juga lah kalau misal dengan lihat orangnya, maksudnya lihat keadaannya gitu kan, mungkin ada kebutuhan lain yang lebih penting. Nah, dari situ aku kayak mikir, oh ini mungkin pahitnya aku di berbisnis gitu ya, berbisnis jualan gitu. Jadi kayak nggak apa-apa lah gitu, ini mungkin belum rezeki saya gitu. Habis itu aku mikir gini, tapi ini jilbabnya mau buat apa ya gitu. Terus akhirnya ya udah aku pakai sendiri aja, orang aku juga pakai jilbab kan gitu. Taunya 1 minggu ada orang yang WA gitu kan, nanyain, Kak ada motif jilbab yang masih enggak gitu. Terus akhirnya oh bener ya, emang ini rezeki saya nggak di mbak itu gitu, tapi di mbak yang ini. Terus akhirnya dia mau langsung dibeli 5 itu. Waduh, jadi kayak 5. Bener. Emang kekuasaan Allah tuh benar-benar gitu loh. Iya, rezeki kita tuh percaya aja datangnya dari Allah gitu ya. Jadi semua itu yang gerakin Allah. Bener gitu sekali sih. Nah, kamu nih kan berbisnis tuh, cara kamu berjualan itu jilbabnya atau daster gitu, itu sistemnya bagaimana sih kalau boleh dibagiin ke teman-teman gitu? Jadi gini, kalau misal di aku itu kan sistemnya sebelum datang motif itu udah banyak yang pesen gitu loh. Mas besok aku mau 3 pieces ya daster gitu, kalau ada motif kabarin saya gitu. Jadi kayak ini sistemnya PO gitu atau ada PO, ada yang otomatis kan laku kan. Misal besok minggu depan ada motif kan udah ada yang nunggu gitu loh. Jadi langsung dikirim yang nunggu tadi gitu. Berarti kamu ngepost aja dulu gitu ya. Ngepost gini seumpama ini udah habis, ya udah aku nunggu minggu depan ya, kebanyakan kan gitu. Jadi otomatis kalau misal di list, misal nih Alma mau 3 pieces, siapa itu udah tembus 30 orang, otomatis kan minggu depan udah ditunggu 30 orang itu nih, gitu. Jadi aku tinggal foto-foto aja motifnya, terus aku kirim satu-satu orang yang pengen apa jilbab tadi, otomatis kan dia beli gitu. Nah jadi sistemnya kayak gitu, jadi pengen ambil barang langsung dikemas, langsung COD jadi uang, besok lagi gitu ambil barang langsung dikemas COD jadi uang. Jadi gitu. Kalau misal stok kan nggak mungkin juga ya, karena kan aku belum punya toko dan aku masih punya tanggungan kuliah juga gitu loh. Jadi harus fokus ke kuliah, juga harus bisa bagi waktu buat jualan gitu. Jadi nggak sepenuhnya ke jualan itu gitu. Kalau aku lihat nih berarti kamu meminimalisir kerugian ya. Jadi sistemnya PO aja nih gitu. Takutnya nanti kalau kamu nyetok malah barangnya nanti nggak ada yang mau ngambil gitu ya. Karena kan kadang selera aku sama selera orang-orang yang beli kan beda ya. Kadang motif ini aku bagus, cuman kan orang belum tentu suka motif pilihan aku gitu. Benar. Jadi sistemnya tadi aku ngirim motif, dia yang milih mau motif saat itu. Nah besok aku ke penjahit, aku ambilnya sesuai orang yang udah dipilih motifnya tadi gitu. Oke. Ras, pernah nggak sih kamu ngadepin customer yang cerewet banget gitu, kayak yang susah banget saat ini ya, sampai gitu. Saat ini ada nggak sih tips kamu deh cara ngadepinnya gimana gitu? Kalau saat ini tuh belum ada. Jadi kayak alhamdulillahnya tuh kayak aku kayak belum ada. Kayak dipertemukan orang yang pembeli tuh kayak yang bener-bener dia niat mau beli tempat saya gitu loh. Jadi, cuman mungkin kalau misal ada kayak kekurangan seumpama nih sobek gitu ya, pasti kan ada, kita kan kecacatan barang gitu ya. Nggak tahu kan, misal penjahit itu kan juga kadang ada salahnya gitu. Saya juga ada salahnya, maksudnya meneliti gitu kan, kadang ada kurangnya gitu kan. Ya nggak apa-apa, dibalikin aja gitu. Ya udah, terus dia kalau misal kita menerima dengan baik, pasti kan dia juga baik sama kita kan. Nah, alhamdulillah juga gampang-gampang aja gitu, nggak pernah ada yang cerewet kok gini gitu. Nggak pernah. Sampai saat ini belum ada. Karena kan lagi heboh-hebohnya ibu-ibu COD salah, yang disalahin tuh
kurirnya gitu. Iya. Pernah nggak sih salah ngirim barang gitu, pernah nggak kamu? Kalau misal ke kurir itu kan lewatnya Shopee ya, sama JNT gitu kan. Alhamdulillah nggak pernah gitu, karena emang udah di catatan, oh ini Kamu JNT, teliti berarti ya ini untuk JNE gitu. Pernah maksudnya pernah apa ya, kayak teliti terlebih dahulu gitu loh sebelum sebelum ngirim. dikirim gitu. Kan ada tulisannya, kadang kan nggak ada tulisannya JNT, JNE gitu kan. Itu yang menyebabkan Kebalik, iya kan, salah pasti gitu ya. kebalik gitu. Kalau misal kurirnya datang dari mana Mas, JNT, ya udah kita cari yang JNT. Oh ini Mas gitu. Nah, Jadi ini dia tipsnya teman-teman. Insya Allah nggak bakal salah gitu. Tips berarti nih. Jadi dipisahin JNT. Tapi kan terkadang tips orang itu kan berbeda-beda ya. Jadi kayak yang bisa ngerasain tuh kita sendiri gitu. Oke, nggak apa-apa nih. Nah, Ras, boleh nggak sih kamu nyeritain pengalaman kamu kayak apa ya, tips and trick lah gitu untuk teman-teman yang baru mulai berbisnis nih gitu ya, dari awal gitu, yang baru mau lulus nih tapi misalnya bingung nyari kerja apa, jadi mau bisnis aja jadi gitu, atau yang titik sekarang pertamanya tuh kita harus gimana dulu gitu ya. Cara kamu deh gimana? Kalau misalnya cara aku tuh pertamanya ya kayak ya bikin Instagram. Jadi bikin Instagram kita mau jualan apa gitu kan. Itu harus bikin Instagram dulu gitu loh, buat promosi barang-barang itu kan. Dari kita bisa post foto, kita bisa ikut promosi itu kan dari Instagram kita gitu. Jadi awalnya tuh kita bikin Instagram dulu. Habis selesai Instagram kan nanti kita follow orang terdekat dulu. Apapun itu, yang paling penting lingkungan kita terlebih Bersosial dahulu media gitu ya. Otomatis kalau aku misal follow teman-teman aku, pasti kan di follow back gitu. Oh ini Laras jualan ini gitu. Daripada beli di tempat lain, mending beli di teman kita sendiri gitu, kayak nyantumin ke diri kita sendiri gitu loh. Jadi pertama itu Instagram penting. Habis Instagram kita kan follow, cari itu tadi ya, follow sama teman-teman terdekat kita. Habis itu kita kayak minta tolong gitu loh ke teman-teman kita buat promosiin Instagram kita gitu. Jadi kayak yang nggak tahu biar pada tahu gitu. Itu kan. Habis itu kita kan sebelum jualan itu kan kita udah kayak menyiapkan apa yang harus aku jual gitu kan. Jadi kayak disiapin dulu kayak foto-fotonya. Habis itu kan kita bakal post di Instagram itu. Nah habis post di Instagram kita ikut promosi. Nah dengan promosi itu kan ya dari foto apa yang barang yang akan kita jual tadi kan. Nah habis itu kita udah foto barangnya terus kita kayak ya minta promosiin teman-teman gitu. Bantu dong jualin, bantu promoin gitu ya. Kalau lebih bagus ya nanti kayak ikut promosi, kalau di daerahku ya Info Boyolali gitu. Bayar lebih lagi tapi ya kalau gitu. Ya mungkin gini, ya bayar sekali ya. Tapi kan itu emang penggerakan yang mengikutin itu kayak orang-orang di daerah kita gitu. Daripada kita beli followers kan mending ikut promosi gitu loh, yang nggak tahu jadi tahu gitu. Iya, setuju sih gitu. Oke. Nah, boleh nih Ras kamu bagiin semangat buat teman-teman yang pengen mulai bisnis nih gitu. Langsung aja. Oh ya, boleh. Jadi kalau misal kita tuh kayak yang pertama tuh kuncinya jangan pernah takut nggak laku. Banyak soalnya teman-teman Laras ya, maksudnya tapi kalau nanti takut nggak ada yang beli gimana? Iya, banyak kan banget kayak yang gitu dulu kayak ya, gitu. soalnya yang jualan tuh banyak gitu loh. Cuman kan rezeki kita udah ada yang ngatur kan. Itu emang bener-bener fakta, karena aku kayak udah ngerasain gitu loh, yang di daerahku tuh banyak yang jualan sama kayak aku gitu kan. Tapi aku selalu percaya temennya dia belum tentu temen aku gitu. Jadi kayak lingkungannya dia belum tentu lingkunganku juga gitu. Jadi kayak udah sendiri-sendirilah gitu loh. Jadi kayak percaya aja gitu ya. Percaya aja gitu. Pasti kalau kita ada kemauan pasti selalu dipermudah kalau misal itu niatnya baik ya gitu. Jadi selalu semangat aja dan jangan pernah takut nggak laku. Itu kuncinya jualan ya. Jualan aja gitu ya. Jadi kita terus bagaimana sih fokusnya itu, kita selalu mikir biar orang-orang tuh tertarik di kita tuh bagaimana gitu kan. Entah itu dalam foto produknya itu dibuat semaksimal mungkin gitu kan. Pasti nanti
insya Allah ya bakal berjalan dengan baik itu. Jangan lupa promosiinnya juga kuat. Iya, itu gitu dikencengin banget gitu, karena kan gitu. kita jualan online ya, jadi kayak ya udah itu lapak kita gitu. Bener. Iya gitu. Res, sekarang kamu followers Instagramnya berapaan tuh di akun jualan kamu? Yang dasar ya? Kasih tahu dulu dong akun jualannya apa ya, gitu. akun jualan dasarnya itu risembluk.id ya. Itu nanti apa namanya tuh udah ada kayak artinya gitu. Boleh dong kasih tahu artinya? Iya nanti ya. Yang kedua itu Sare by Risembluk. Jadi kayak Sare itu kan tidur ya, jadi kayak baju tidur dari risembluk.id gitu. Yang ketiga itu MS Glow Ori Boyolali. Oh, jadi kamu juga reseller di sana ya? Iya gitu. Itu juga semua kalau misal MS Glow Boyolali itu juga semua dari teman-teman gitu. Jadi awalnya tuh banyak yang nanya, kamu pakai produk apa Ras, skincare-nya gitu kan. Ditanyain gitu. Iya, jadi dari teman-teman itu kayak jadi pandangan, ih apa aku jualan ini ya gitu. Soalnya teman-teman aku yang pakai itu juga banyak gitu, dan itu produknya juga aku nyobain bener-bener bagus ya. Kalau misal saya sendiri yang udah buktiin gitu loh. Kadang kan orang ada yang cocok, ada yang enggak gitu kan. Ya semua terinspirasi dari teman-teman gitu. Nah ada rencana nggak sih kamu untuk buka toko buat kedepannya gitu? Kalau misal untuk buka toko saat ini enggak ya, karena kan masih punya tanggung jawab buat kuliah gitu kan. Otomatis kalau nanti buka toko saat ini mau nggak mau kan aku harus terjun ke toko itu gitu loh. Jadi aku sendiri harus bisa tanggung jawab di dalam toko itu. Kalau misal suruh seumpama jagain adek, orang tua itu kan nggak mungkin karena mereka udah punya kesibukan sendiri-sendiri ya. Jadi kalau untuk saat ini enggak, tapi kalau untuk kedepannya kalau memang itu jalan rezeki saya, kalau memang udah ditakdirkan untuk di perdasteran gitu insya Allah adalah kemauan gitu mau buka toko gitu. Tapi kalau saat ini enggak. Nah berbicara mengenai kesibukan, nah kan kamu semester 6 nih gitu kan, boleh dong dibagiin cara kamu bagi waktunya tuh gimana sih Ras gitu kan. Jadi kalau misal semester 6 ini kan Laras kuliahnya tuh hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi kalau misal hari Minggu, Senin, Selasa itu kan libur ya. Jadi kalau misal waktu Laras ada kuliah itu nggak ada COD di luar gitu. Jadi nanti bisa diambil di rumah gitu loh. Jadi kalau yang nggak sabar mau COD-nya hari Minggu, Senin, Selasa bisa diambil di rumah gitu. Soalnya kalau misal COD di luar itu kan kita harus sabar gitu, karena kan nunggunya nggak satu orang ya. Kadang ada yang rumahnya jauh gitu, jadi kayak membutuhkan waktu yang lama gitu loh. Kurang lebih kalau COD di luar tuh 4 jam kita nunggu sama orang gitu. Kadang ada yang datangnya terlambat, kan mau nggak mau kita harus nunggu. Itu udah tanggung jawab buat seorang penjual ya kan, harus nunggu customernya ambil daster biar langsung bisa jadi uang, terus besok buat ambil lagi barang di mana di penjahit gitu. Soalnya kalau nggak ada waktu satu hari buat fokus ke COD, pasti kan orangnya tuh kayak ngambilnya besok ya Mbak, besok. Makanya itu setelah packing Mbak itu aku kayak hubungin satu-satu gitu loh. Kamu chatin gitu ya? Ini udah datang motifnya, COD-nya hari Selasa ya jam 2. Otomatis semua hari Selasa jam 2 gitu. Jadi mau nggak mau aku harus hari Selasa itu harus fokus ke COD. Daster seperti itu gitu. Jadi kalau misal kuliah itu kan hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya udah itu fokus aku sama kuliah gitu. Jadi nggak mungkin aku ngajak orang COD itu selain hari yang libur tadi gitu. Jadi biar waktu nggak COD, waktu kuliah ya aku bisa kuliah sama ngerjain tugas-tugas kuliah seperti itu. Berarti dari awal udah diatur ya jadwal kuliahnya gitu. Ini jadwal aku nanti kuliah, terus nanti yang ini hari aku untuk jualan ini buat kayak COD gitu. Jualan gitu. Nah Ras, ngomong-ngomong jualan gitu kan, terus ke depan kamu bakalan ngelanjutin untuk berbisnis atau nanti ikut tes
CPNS gitu atau gimana nih buat kedepannya? Ya mungkin gitu. mikirnya PNS ya, karena kan kita dari jurusan ilmu pemerintahan ya, mungkin besok mau jadi PNS gitu. Kalau ini ada saya ngomongin ya. Ya nggak apa-apa, cerita aja. Kalau saya pribadi tuh sukanya dengan wirausaha gitu. Wirausaha, oke. Karena orang itu kan sendiri-sendiri ya, jadi kayak punya alasan sendiri-sendiri. Aku milih wirausaha karena apa? Kita sendiri yang bisa membagi waktu gitu loh. Jadi kadang kalau misal wirausahanya apa ya, besok buka rumah makan gitu, nanti ada waktunya kita buka rumah makan, sama kita juga bisa jualan yang daster. lain Iya, gitu. contohnya seperti itu. Kalau saat ini kan memang saya jualan daster ya, jadi kayak buat pandangan ke depannya itu baru bisa yang saya jalani saat ini gitu. Oke, jadi pengennya wirausaha biar lebih fleksibel gitu ya juga. Pengennya wirausaha. Interestnya ke sana gitu ya. Walaupun lagi kuliah jurusan ilmu pemerintahan. Ya mungkin kita punya cita-cita boleh ya, maksudnya selagi kita usaha insya Allah pasti ada jalannya gitu. Entah besok aku mau jadi wirausaha atau enggak, kayak pengennya dari sekarang tuh pengen jadi gitu wirausaha gitu, niat gitu loh. Apalagi kita semester 6 kan udah semester tua ya. Iya, semester tua gitu ya. Iya, jadi kayak harus sudah menata ke depannya itu harus gimana gitu. Planning ke depan tuh mau ngapain harus dipikirin mau ngapain gitu. Ya itulah. Jalanin aja dulu ya, gitu ya. Dijalanin aja dulu gitu. Enaknya gimana? Siap nggak nih nanti skripsian? Tapi Mbak Alma ini mau jadi PNS ya? Lihat rezeki ya guys. Oke, Laras. Nah, Ras, ngomong-ngomong bisnis ya, sekarang kamu dalam berbisnis itu ngelibatin orang-orang lain nggak selain diri kamu sendiri gitu? Oh, jadi kayak misal teman-teman Laras mau ke join gitu ya? Iya, atau siapapun itu orang sekitar kamu gitu? Iya, itu pasti ada 1-2 gitu. Cuman kan kayak kalau aku sendiri mau cari orang buat kerja sama-sama saya itu kayaknya belum. Karena apa? Ini tuh kayak ini niat saya gitu, jualan daster. Jadi sebisa mungkin diusahain saya bisa sendiri gitu. Karena kalau misal saya mau ngajak teman itu kan kayak kenapa sih kok saya ngajak teman gitu, kayak maksudnya saya kan masih pengen usaha sendiri gitu. Kayak jadi kayak gimana ya, kayak ini niatku jualan gitu, mau diusahain sendiri gitu. Enggak, maksudnya gini, belum, kalau mau ngajak temen buat aku ajak kerja nanti aku gaji gitu, belum gitu. Kepikiran gitu. Belum kepikiran. Soalnya ini kan yang pengen jualan saya gitu kan, jadi kayak bisa nggak bisa harus bagaimana bisa ngelakuin ini sendiri gitu sampai selesai, sampai di proses COD gitu loh. Jadi semampu saya gitu. Tapi kalau misal ada teman-teman yang buat gabung reseller itu ya ada gitu. Tapi kan reseller beda ya sama kita. Aku punya teman buat kerja sama saya kan itu namanya saya punya pegawai gitu ya. Itu belum gitu. Tapi kalau misal teman-teman saya mau daftar reseller itu alhamdulillahnya banyak gitu. Jadi teman-teman SMA aku tuh kayak Ras, gimana syaratnya gabung reseller gitu. Malah maunya jadi reseller gitu ya. Tetangga-tetanggaku juga ada, Mbak gimana kalau aku ngambil dasar di tempatmu nanti tak jual lagi gitu. Ya boleh-boleh aja gitu kan. Tapi nanti gimana ya Mbak, ada yang nanya nih, kan temennya kita sama gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah, karena kan itu rezeki kita kan sendiri-sendiri gitu. Walaupun temanku sama teman dia sama kan ada di bagian lain yang aku nggak kenal dia gitu. Contohnya dia kuliah di Solo, aku di Jogja, kan temennya udah berbeda gitu kan. Jadi nggak apa-apa, jualan aja gitu. Akhirnya juga jualan gitu. Terus dia laku ya juga. Tembus itu ambil di saya tuh 15 pieces gitu. Bener-bener. Ini jadi, juga ngebantu yang lain gitu kan. Jadi dia kayak dari saya segini gitu kan. Kalau misal di saya itu ambilnya lebih dari berapa pieces gitu kan harganya sudah beda gitu sama yang ngambil cuman satu aja gitu. Jadi depan kalau mereka tuh kayak cari untungnya sendiri gitu loh. Seumpama dari aku berapa, nanti dia yang bikin harga sendiri dijual
kembali gitu. Ke depan nih Ras, kamu kalau misalnya bisnis kamu makin berkembang gitu kan, makin banyak lah yang pesen Ya, gitu amin, kan, semoga. amin gitu kan, otomatis kan kamu bakalan rekrut karyawan nih gitu, bakalan bantu orang-orang banyak juga gitu, bakalan bermanfaat lah aku pikir buat orang-orang, membuka lapangan pekerjaan gitu, semoga gitu kan, amin. Amin, itu pengen pasti ya gitu, karena kan kita kayak membuka pekerjaan untuk orang lain yang membutuhkan gitu kan. Bener. Kemarin temen aku ada SMA tuh yang DM gitu, gimana tuh? butuh orang nggak gitu buat apa? Bantu-bantu. Ada yang bisa saya bantu gitu kan. Ya mungkin nggak ada kan saat ini, emang belum ada karena emang masih diusahain masih sendiri. mampu lah, saya sendiri tuh kayak masih bisa gitu. Beda ya besok kalau misalnya udah lulus kuliah buka toko kan, itu mau nggak mau kita harus punya temen kan gitu, partner lah gitu. Teman kayak ada yang jaga toko gitu, ada yang nanti ngambil daster gitu, itu mungkin perlu banget ya. Tapi saat ini belum. Gitu. Berarti ini bisnis yang kamu rintis sendiri ya Ras? Gimana? Dari awal kamu ngerintis sendiri tanpa bantuan orang tua gitu, atau ada penyokong nggak waktu awal gitu? Oh gitu. Kalau misal untuk keputusan mau jualan daster itu memang saya sendiri gitu. Awalnya juga sama, aku awalnya beli di tempat orang kan, aku foto. Pakai dana tabungan atau gimana, atau minta dari orang tua dulu itu gitu? Dana itu dulu awalnya dimodalin orang tua dulu pertama itu kan karena tembusnya banyak ya. Terus jadi belum siap, maksudnya belum pikiran untuk menabung gitu. Nah setelah itu aku kembalikan dananya itu. Dari dana orang tua dikembaliin lagi udah gitu ya? Kembalikan sesuai yang aku pinjam gitu kan. Nah labanya itu jadi kayak aku buat minggu depan otomatis kan nambah. Nah saat ini udah cukup gitu kalau misal buat modal gitu. Jadi emang awalnya tuh emang kan semester berapa ya itu? Semester 4 ya. Semester 4 itu kan emang belum pikiran mau banyak beli daster gitu loh, buat nabung gitu belum ada. Akhirnya aku cerita sama orang tua, aku mau jualan daster gini-gini. Soalnya kan orang tua saya itu kan wirausaha juga ya. Wirausaha juga, berarti ada nurun bakat dikit ya. Jadi kayak mendukung gitu loh. Ya nggak apa-apa gitu. Coba maksudnya dukung gitu. Nyoba jualan gitu. Terus akhirnya ya itu dikasih modal dulu kan. Waktu itu berapa ya modalnya? Harus aku sebut ini. Boleh dong dikasih tahu. Waktu itu modalnya 1.800.000 gitu. Itu daster, buat daster kan. Terus habis itu aku jual, terus aku kembaliin yang 1.800.000 itu ke orang tua. Nah, labanya itu yang aku puterin sampai saat ini. Wow, luar biasa teman-teman. Dan ya mungkin membutuhkan waktu lama ya, itu pasti. Tapi kayak niat banget ini besok aku mau tambahin. Jadi kayak semangat jualan gitu. Supaya ini uang bisa nambah gimana ya? Ya udah aku harus terus putar gitu. Putar lah paling enggak minimal tuh 1 minggu 2 kloter gitu. Misal 1 kloter tuh 30 pieces. Otomatis kan 1 minggu 2 kloter udah 60 pieces. Waduh. Jadi kayak jadi semangat tuh karena pengen dapat modal yang lebih lah gitu. Itu yang semangat buat orang berjualan, modalnya harus makin duitnya makin nambah gitu kan. Iya, jadi kayak berpikir positif aja gitu loh, kayak fokus sama tujuan kita tuh jualan mau ngapain gitu. Maksudnya kayak contohnya pengen modalnya itu bertambah, ya udah terus fokus, nggak usah mikir yang takut nanti nggak laku gimana gitu. Bismillah, pasti nanti ada jualan aja jalannya gitu. Terus kayak orang tua tuh awalnya laras jualan daster ya Alma. Gimana? Kasih tahu ke tetangga gitu. Oh, jadi orang tua kamu juga bantu-bantu. Iya, jadi kayak gitu ya? Ngasih tahu jualan daster gitu kan. Terus akhirnya datang ke rumah gitu. Terus ibu-ibu itu pada beli daster, tetangga kan otomatis kita kayak semangat gitu loh, orang tua kayak mendukung gitu. Jadi kita kayak seneng juga kan. Kalau misal sama-sama ada yang mendukung gitu. Bener banget. Semangat jualannya terus gitu kan. Iya. Oke, Ras, ngomong-ngomong tentang berbisnis sekarang, omset kamu kira-kira berapa nih? Ini agak gimana ya? Gimana ya? Gitu. Pasti kan harus aku sebutin. Pasti banyak nih udah yang berjalan dari semester 4. Kemarin kan rame juga tuh aku liatin kamu jualan gitu. Kalau
yang tahun kemarin, iya tahun kemarin waktu kita liburan tuh bulan Agustus ya. Iya Agustus. Agustus Mei udah libur nggak sih? Mei itu kita udah pada pandemi kan itu. Maret. Yang tahun kemarin. Tahun kemarin iya benar. Iya tahun kemarin Agustus kan libur. Kita masuknya 11 September apa 9 September itu. Iya pokoknya bulan September. Nah itu tuh yang paling besar banget itu saat itu. Kalau misal dibandingin sekarang ya mungkin kemarin itu emang pada hype-hype-nya gitu ya. Maksudnya booming-boomingnya Duster kan sama Baby Doll itu kan. Iya. Itu bisa tembus berapa ya? Boleh dong. Harus saya sebutin nih. Boleh dong biar tonton. Ya mungkin sekitaran kalau digabung ya Duster sama Baby Doll tuh bisa tembus sampai 8 juta. Wow. Gitu. Ya. Karena kan satu pieces Duster kan harganya 40.000 dan satu pieces Baby Doll tuh harganya 65, 80 kayak gitu. Jadi kayak 95.000. Jadi kayak Duster tuh ada yang reseller ambil 50 pieces buat dijual lagi gitu. Terus nanti ditambah yang dia individual jadi ambilnya yang 103 jadi seperti itu gitu. Baby Doll juga sama ada reseller yang ambil 15 pieces celana gemes. Nah itu kan aku jadiin satu nih ya udah bisa tembus sampai 8 juta itu. Waduh. Itu berapa pieces ya? Duster tuh sekitar 110 pieces, yang Baby Doll tuh sekitar 72 pieces. Sekitar kurang lebih segitulah tuh. Iya, Itu banyak. ada videonya di Instagram, nanti teman-teman bisa cek di Instagram di Seluler.id ya. Jangan lupa follow juga. Iya, follow juga. Jadi di situ tuh ada proses COD gitu loh. Ada yang datangnya tuh bareng semua gitu jam 2 ya. Iya, jam 2 itu 10 orang udah pada datang ngantri ambil gitu. Nanti kan tinggal udah aku kasih nama kan dari rumah gitu. Jadi kayak ini namanya Mbak siapa, Mbak Devi gitu. Misal Mbak siapa, Mbak Putri. Jadi tinggal ambil oh ya ini gitu. Jadi kayak seneng, capek iya ya capek. Tapi seneng gitu karena loh. dapat cuan gitu kan. Iya seneng banget gitu. Sampai aku mulainya kemarin tuh jam 1 siang aku di Kabupaten Boyolali yang lama gitu kan pada tahu semua ya kalau misal di daerah Laras gitu. Jadi jam 1 itu aku janjiin gitu JOD di Kabupaten Lama jam 1 siang sampai jam 4 sore. 4 sore. Itu kamu nungguin tuh berarti? Iya, nungguin di situ gitu. Karena kemarin tuh tembus berapa orang ya? 48 orang. Oke, banyak ya. Iya, itu pas waktu bulan Agustus. Iya, kalau saat ini ya kurang lebih nggak sampai segitu gitu. Karena kan sekarang yang Duster sambung itu udah kayak gimana ya? Udah nggak booming lagi gitu. Jadi kita tuh jualan harus mengikuti tren. Iya, tren juga gitu. Kalau saat ini di Laras itu yang paling banyak diminatin orang yang one set. Jadi kayak gimana tuh? Setelan baju tidur lengan panjang sama celana panjang. Yang harga 95.000 satu. 95.000 satu pasang gitu. Iya, satu pasang. Karena kan kalau misal dipakai bepergian kan gampang juga kan. Kita tinggal pakai jilbab aja udah bisa kalau sore-sore gitu. Jadi kayak yang aku rasain yang paling banyak diminati, yang ditunggu motif-motif baru itu saat ini itu Baby Doll yang celana panjang sama lengan panjang. Oke. Laras, sebelum kita tutup tadi aku udah banyak mendengarkan cerita dari kamu nih mengenai strategi marketing kamu, kayak gimana, pengalaman-pengalaman kamu untuk berbisnis seperti apa gitu. Terus juga apa ya, kamu tuh bisa melewati masa pandemi dengan dapat modal yang besar sekali gitu kan. Kayak itu inspirasi banget buat teman-teman gitu. Jadi sedikit ya, maksudnya dikit demi dikit tambah-tambahkan insya Allah jadi banyak yang gitu. penting semangat gitu. Yang penting tuh kita semangat dan nggak pernah malu buat jualan gitu loh. Rasanya tuh kayak seneng banget kalau laku satu aja udah seneng banget. Iya bener sih, kalau udah ada yang beli satu tuh udah seneng. Iya udah seneng banget, alhamdulillah banget. Iya bener, apalagi cuman ada yang ngechat pakai nomor baru gitu, Mbak ada motif apa, itu kayak ya Allah gitu. Udah seneng banget. Kok ini bisa WA, dapat WA saya dari mana gitu. Kadang mikir-mikir gitu. Kayak seneng banget gitu.
Oke dia. Oke teman-teman, itu dia podcast kita pada kali ini. Terima kasih Laras untuk sharing sessionnya mengenai entrepreneur woman gitu kan, yang keren banget nih udah memulai bisnisnya sejak muda gitu. Teman-teman juga yang tertarik untuk menjadi wirausaha jangan lupa itu untuk semua dari hobi ya, karena kan hobinya buat milih-milih baju, buat beli baju, jadi kayak buat inspirasi apa aku jual daster kan banyak motifnya kan, seneng kan milih-milih motif. Jadi mulainya dari diri sendiri juga senang gitu ya. Semua itu dari diri sendiri, selagi kita seneng dengan apa yang kita usahakan pasti enak gitu loh. Kalau misal kita terpaksa kan juga nggak enak kan gitu. Nah itu dia teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita pada kali ini gitu. Semoga teman-teman dapat terinspirasi dan mau mencoba gitu ya, intinya mencoba dan berusaha, semangat gitu kan. Oke, sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton untuk yang di channel YouTube. Mohon maaf apabila ada salah kata dari aku dan Laras. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.